time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini, mahasiswa semester 1 dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mewawancarai saudari dengan mengajukan 5 pertanyaan terkait bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arisha Siti Hadijah dari International Women University atau IWU Bandung. Saat ini saya sedang berkuliah di semester 5 jurusan Hubungan Internasional. Baik, langsung saja saya ajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, terutama penggunaan bahasa baku yang dimana digunakan di dalam ranah pendidikan, kemudian dalam ranah pekerjaan, dan komunikasi resmi seperti forum-forum internasional lainnya gitu. Namun dalam percakapan informal dengan teman-teman sejawat, rekan-rekan sebaya, percakapan baku ini dinilai terlalu kaku dan tidak natural gitu. Untuk itu kita sebagai seseorang harus bisa menempatkan diri fleksibilitas mungkin untuk bisa menimbang bagaimana kita bisa menempatkan sopan santun di tempat yang tepat gitu, dan melihat situasi dan siapa lawan bicara kita. Pertanyaan kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa Inggris? Oke. Saya pribadi sendiri karena lingkungan juga, terus kemudian pengaruh globalisasi, saya memang suka menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah bersamaan gitu. Dan karena hal ini juga gitu, karena pengaruh lingkungan yang mempengaruhi gitu. Saya semisal contohnya saya ingin berbicara tentang suatu hal, kan kita pasti mengawalinya dengan BTW gitu kalau Gen Z itu. Nah, BTW itu kalau bahasa Indonesia itu kan ngomong-ngomong, nah itu teh dinilai terlalu panjang. Jadi sebisa mungkin karena di lingkungannya anak muda itu seperti itu, jadi bahasa gaul ini yang mencampurkan 3 bahasa tersebut jadi dianggap suatu hal yang normal. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Oke. Menurut saya penggunaan bahasa di media sosial ini cukup beragam gitu. Ada yang memang menggunakan bahasa dengan sopan, santun, ada juga yang menggunakan bahasa dengan campuran bahasa asing gitu. Ada yang memang kayak ingin menggo-publikan bahasa daerahnya gitu, mengedukasikan tentang bahasa daerahnya. Nah, oleh karena itu, karena di media sosial itu kita memiliki ruang yang bebas gitu, menurut saya penggunaan bahasa Indonesia ini cukup fleksibel gitu, dan memang karena kebebasan ruang berbicara inilah saya menilai
bahwa di media sosial ini terbagi menjadi dua gitu. Ada yang memang kreator atau konten yang sopan dan ada yang memang harus difilter kembali gitu. Pertanyaan keempat, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke. Menurut saya tentu kita sebagai seseorang yang memiliki akal gitu, kita itu harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu, karena ini tuh sebagai bentuk pelestarian identitas nasional dan budaya Indonesia sendiri gitu. Karena ketika kita menggunakan bahasa yang baik, itu berarti kita mencerminkan pemikiran yang tertata dan komunikasi yang efektif gitu satu sama lain, terutama memang dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti yang kita tahu, kita itu memiliki adab untuk misalkan menghubungi dosen di jam bekerja dan tidak menghubungi dosen atau tidak mengganggu dosen di jam atau hari yang libur gitu. Kemudian ketika kita nanti bekerja, kita itu harus menghubungi atasan dengan sopan dan tidak bersikap semaunya gitu. Pertanyaan terakhir, apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital ini? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu, karena ruang digital atau teknologi itu membebaskan kita gitu. Nah, hal ini tuh bisa menjadi sebuah tantangan juga, karena ketika sebagai anak muda gitu terbiasa menggunakan bahasa gaul yang berlebihan, sehingga banyak nantinya anak-anak muda yang menyepelekan atau berkurang minatnya atau tidak tahu bahasa baku yang sopan untuk digunakan gitu. Algoritma media sosial atau kita bisa lihat, kita bisa bilang FYP itu mendorong konten-konten singkat dan cepat, membuat penggunaan bahasa Indonesia itu lebih bebas dan kurang terstruktur. Nah, hal ini juga menjadi tantangan yang serius bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa menyaring konten, untuk bisa mengedukasikan kembali bahwa kita itu untuk mengatasi tantangan yang dimana ruang digital itu terlalu bebas. Nah, kita itu harus membuat konten menarik atau konten yang mengedukasi tentang pentingnya untuk menerapkan kembali bahasa baku yang sopan dan santun, baik dan juga benar. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Saya akhiri sesi wawancara ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Anggraini. Di sini saya akan mewawancarai terkait bahasa Indonesia bersama teman saya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadi Dania dengan NIM 125-803-003. Saya sebagai responden dari DEA. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Penggunaan bahasa Indonesia non-baku atau baku? Jadi pertanyaannya tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti berbincang santai seperti ini, itu terlihat sedikit agak, mohon maaf sebelumnya, agak aneh ya, agak awam gitu di telinga orang-orang. Kalau terkecuali penggunaan bahasa Indonesia baku itu diterapkan dalam forum yang memang formal. Menurut saya, kalau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu memang agak sedikit
kurang masuk, kurang cocok. Baik, pertanyaan kedua, apakah Anda sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Inggris? Tentu saja, jawabannya tentu saja saya sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah saya. Contohnya dengan bahasa Sunda, dan kalau dengan bahasa asing saya lebih sering menggunakan pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, entah itu di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Ya, sebelumnya disclaimer dulu, saya bukannya menjudge ataupun menjatuhkan pihak manapun. Menurut saya pribadi, kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia di dalam media sosial itu ternilai buruk karena di media sosial itu sudah bercampur bahasanya, entah itu dari bahasa negara lain ataupun bahasa daerah lain, semuanya itu pasti tercantum dan tertera di media sosial itu tersendiri, terutama di kolom komentar media sosial ya, itu bahasanya sangat bercampur berbagai ragam bahasa ada di situ. Jadi kalau kesimpulannya, kalau untuk penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang pure atau benar-benar bahasa Indonesia di media sosial itu masih ternilai buruk. Pertanyaan keempat, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tentunya sangat penting ya, sangat penting sekali, mengingat juga kita orang Indonesia, kita lahir di Indonesia juga, dan tentunya harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan terakhir, apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital ini? Ya, jadi tantangan besar bagi generasi muda Gen Z dalam penggunaan kosakata bahasa Indonesia, terutama di era digitalisasi itu, tantangannya sebetulnya yang saya alami itu sangat banyak. Terlebih lagi generasi muda itu suka menonton drama Korea ataupun drama lainnya yang memang tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan disitulah menurut saya letak tantangan dari penggunaan bahasa Indonesia. Jadi generasi muda sekarang itu memang tergolong sedikit ya yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar bahasa Indonesia yang benar-benar murni dari bahasa kita sendiri, itu tergolong sedikit karena rata-rata generasi muda saat ini itu, contohnya saya sendiri mungkin ya, mencampur-campurkan dari berbagai macam bahasa. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga mencampurkan dari atau mungkin bahasa daerah atau bahasa asing. Menurut saya tantangannya di situ. Cukup. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini, mahasiswa semester 1 dari jurusan Geologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mewawancari terkait bahasa Indonesia baku. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dewi Nurasia sebagai narasumber. Baik, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu penting, terutama ketika kita sedang berada di situasi tertentu, seperti halnya acara-acara formal di sekolah, di kantor, maupun peresmian acara-acara lainnya. Tetapi untuk percakapan sehari-hari bersama teman, kerabat, itu penggunaan bahasa Indonesia baku terlalu kaku untuk terlihat lebih santai. Jadi asalkan tetap sopan dan menggunakan bahasa yang baik, itu diperbolehkan. Begitu. Pertanyaan kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Inggris? Oh ya, jujur saya pribadi tidak sering mencampur ya bahasa untuk sehari-hari.
Karena saya lahir dan hidup di lingkungan Sunda, jadi otomatis saya menggunakan bahasa daerah saya, bahasa Sunda. Jadi, nah, untuk bahasa Indonesia sendiri saya sering menggunakannya ketika sedang mengajar di sekolah. Jadi jarang sekali untuk mencampurkan bahasa di kehidupan sehari-hari atau penggunaan bahasa campuran di lingkungan sehari-hari. Jadi kalau mau bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Sunda, saya full bahasa Sunda gitu. Jadi jarang sekali mencampurkan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Seperti itu. Yang ketiga, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Oke, menurut saya campur aduk ya. Bisa dikatakan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial sudah sangat beragam. Banyak orang, terutama kaum anak muda, sering menggunakan bahasa gaul atau singkatan-singkatan yang terkadang sulit dimengerti. Memang terlihat santai, tapi menjadikan mereka lupa karena terbiasa menggunakan bahasa asing seperti itu. Jadi lupa bagaimana caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam menulis dan mengungkapkan kata gitu. Pertanyaan keempat, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seberapa penting gitu ya? Menurut saya sangat penting. Apalagi bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan ya. Jadi sudah seharusnya dijaga. Jadi memang selayaknya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Bagusnya seperti itu ya. Untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga juga terhadap tanah air kita gitu. Pertanyaan terakhir, apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital ini? Oh, iya, tantangan di era digital. Menurut saya tantangan terbesarnya itu pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial, banyak sekali istilah baru, bahasa campuran maupun singkatan-singkatan anak muda. Jadi biasa nulis asal-asalan gitu ya, mau di artikel, di komenan atau di jurnal maupun mengutarakan pendapat pribadi di suatu makalah, jurnal atau yang lainnya. Jadi tantangannya adalah bagaimana tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Seperti itu. Cukup untuk pertanyaan dan jawabannya. Saya akhiri wawancara ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.